Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil Islam madina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulullah. Anda semua yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Jumat kembali lagi kita bersua untuk melanjutkan perkuliahan meskipun melalui virtual kita menjalankan rekomendasi dari rektor untuk pekan pertama bulan Ramadan dilakukan secara online dan insya Allah ikhtiar kita hari ini bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan satu tema menarik yang terkait dengan manajemen madrasah, yakni paradigm manajemen madrasah. Jadi kita akan mencoba melihat bagaimana madrasah ke depan, seperti apa paradigmanya atau sudut pandangnya, sistemnya, bentuknya dan seterusnya. Jadi itu yang kita coba telaah secara bersama dan tentunya sebelum sampai ke konstruksi paradigma manajemen madrasah ini, kita akan melihat dulu tentang bagaimana situasi dan kondisi yang dialami oleh madrasah sekarang ini, baik secara internal maupun eksternal. Jadi madrasah ini sebagai lembaga pendidikan Islam yang punya tujuan mulia, yakni mencerdaskan anak bangsa, membentuk kepribadian yang berintegritas, termasuk membangun patriotisme dan nasionalisme di dalam merawat dan menjaga NKRI. Nah, oleh karena itu tentu karena madrasah ini sebagai lembaga pendidikan yang sifatnya terbuka, tidak bisa dihindari untuk mendapatkan berbagai tantangan, rintangan, bahkan ancaman di dalam mengembangkan misi itu. Jadi yang pertama ya, ketika kita ingin memitigasi tantangan yang bersifat eksternal itu ya, yang pertama adalah terjadi globalisasi multidimensi ya. Jadi apa relasinya dengan madrasah ya? Jadi globalisasi multidimensi ini dalam arti sekarang ini semua segmen kehidupan itu sudah dalam standar globalisasi. Jadi tidak ada misalnya wilayah bidang kehidupan yang hanya terkontrol, terkoordinasi di wilayah lokal saja, domestik saja. Tetapi semuanya itu memiliki relasi yang luas dan bahkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain dalam konteks global itu sendiri. Jadi misalnya tentang budaya. Jadi budaya sekarang ini seringkali mengalami berbagai ujian, tantangan, karena ada hegemoni budaya yang datang dari luar, yang tentu misinya ini adalah melalui dengan kanal-kanal
media mainstream dan media sosial yang cukup masif ya. Jadi misalnya kita ini mulai terasing ya dengan budaya lokal kita sendiri, dan justru kita lebih mengenal budaya asing daripada budaya kita sendiri ya. Jadi berbagai macam keprihatinan kepada generasi muda karena uh, apa namanya, dengan adanya globalisasi budaya misalnya, maka budaya dari luar itu begitu cepat ya, apalagi menggunakan saluran-saluran media yang kuat, yang memiliki banyak apa namanya followers dan seterusnya. Jadi misalnya melalui akun Twitter, Facebook, Instagram, atau TikTok yang banyak penggunanya di Indonesia. Jadi itu akan mempercepat proses viralisasi. Nah, inilah ketika terjadi viralisasi, maka begitu cepat masuk ke dalam ranah budaya sektoral kita ya, yang menjadi bagian dari kearifan lokal. Satu contoh yang menarik itu misalnya perayaan atau penyambutan Tahun Baru Masehi. Jadi penyambutan Tahun Baru Masehi dengan berbagai selebrasi, ritual atau mungkin upacara-upacara informal dilakukan oleh masyarakat, yang notabene bahwa hal itu merupakan sebuah apa namanya, tindakan yang sifatnya impor ya dari luar. Jadi dulu ya, yang terutama bagi umat Islam itu ya, yang banyak dikenal dalam merayakan penyambutan tahun baru adalah tahun Hijriah itu ya. Jadi lama kelamaan kemudian ekspos dan framing pemberitaan informasi yang begitu masif sehingga masyarakat mulai mengenal, kemudian mengadopsi, mengamalkan, ya bahkan menjadi bagian dari budaya mereka. Kalau hal yang kecil misalnya tahun baru, ya apa ulang tahun ya, ulang tahun ini yang tadinya orang tidak kenal kue ulang tahun ya, mau niup lilin, lagunya dan seterusnya, akhirnya lama kelamaan pada tahu ya. Padahal ya kita di dalam masyarakat itu enggak pernah ya melakukan tradisi budaya seperti itu. Tapi itulah yang di bagian dari budaya yang apa namanya didengungkan, digaungkan ya dari luar, kemudian kita mengenal dan menjadi bagian dari budaya kita ya, meskipun itu sifatnya akulturasi. Nah, persoalan benar atau salah itu ya nanti di belakang lah, gitu ya. Jadi yang jelas itu kira-kira begitu bagaimana dampak dari globalisasi budaya misalnya ini dapat mempengaruhi atau mencerabut, mereduksi dari akar sejarah budaya yang kita miliki. Ini cukup berbahaya ya. Kemudian ada globalisasi bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, ya, bidang keamanan, macam-macam. Jadi misalnya bidang ekonomi, satu contoh yang paling sering ya kita dengar itu, misalnya ada pengumuman kenaikan harga BBM, karena harga BBM tingkat dunia juga ikut naik. Jadi itu artinya bahwa harga BBM itu memiliki relasi yang kuat dengan standar global ya. Jadi itu salah satu contoh ya, banyak sekali contoh dalam konteks globalisasi multidimensi ini. Ya. Jadi menjadi satu kesatuan di dalam desa Buana. Negara itu hanya dibatasi oleh wilayah teritorial, selebihnya itu pola interaksi dan segmen kehidupan itu ya, itu lintas negara, lintas sektoral. Jadi itulah globalisasi membuat
dunia ini menjadi desa buana ya. Kemudian akselerasi IT. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini luar biasa percepatan akselerasinya, melampaui dari batasan yang telah kita pahami jangkauannya. Ada beberapa hal ya, produk teknologi yang begitu cepat berkembang sekarang ini. Jadi misalnya produk-produk alat komunikasi, handphone Android misalnya. Jadi kadang-kala kita baru beli sudah keluar lagi produk terbarunya. Akhirnya yang baru kita beli sudah dianggap ketinggalan zaman lagi. Itu karena inovasi dan kreativitas itu berjalan terus ya. Sama halnya dengan kendaraan mobil. Setiap tahun, hampir ya setiap tahun itu ada produk barunya. Sehingga yang baru 1 tahun dibeli langsung ketinggalan zaman. Jadi itu akselerasi IT dalam konteks penerapannya. Kalau yang lain itu banyak sekali perkembangan-perkembangan teknologi informasi ini yang begitu kuat, sehingga memiliki dampak yang sangat sistemik ya dalam kehidupan kita. Jadi misalnya dengan lahirnya berbagai macam media, platform media sosial, gitu. Jadi banyak hal yang misalnya ini TikTok ya. Jadi saya menelusuri semalam, ternyata banyak juga guru-guru yang ASN atau pegawai Pemda dan seterusnya yang sukanya live di TikTok di jam kerja misalnya. Itu sementara mengajar live di TikTok. Nah, itu juga bagian dari tantangan sesungguhnya ya. Jadi dapat mengganggu konsentrasi. Ya, bahkan itu ada tindakan vulgar ya di depan kamera TikTok ya, bersama dengan siswanya dan seterusnya. Jadi ini tantangan-tantangan seperti ini juga uh, dihadapi oleh madrasah itu sendiri. Mana lagi ada teknologi informasi ini, tindakan-tindakan penyebaran hoax semakin terkendali misalnya. Jadi ada hoax, kemudian hate speech, misalnya kekerasan verbal melalui media dan seterusnya yang mencoba mengintimidasi orang lain, itu juga banyak terjadi ya. Atau ada yang dikenal lagi istilah bullying cyber ya. Jadi cyberbully ini ya, kadang-kala itu melalui dengan platform digital, peserta didik itu membuli teman-temannya. Sehingga yang lain pun juga tidak paham dan seterusnya. Yang kadang-kala juga tanpa kita sadari membuli orang lain, misalnya uh, menyerang dengan kata-kata yang membuat mereka kehilangan jati diri, kehilangan citra, harga diri malah itu ya. Jadi ini bullying yang melalui dengan cyber dan itulah banyak sekali. Uh, Misalnya juga ada yang suka memvideokan sesuatu ya. Jadi saya contoh begini, saya lihat ya ada video driver ojol ya, driver ojol kemudian sampai di sebuah tempat yang membawa muatan, muatannya ini belum langsung membayar sewa ojol itu. Kemudian driver ojol ini mau insulting, memvideokan karena dikiranya dia mau lari, padahal penumpangnya ini menunggu kakaknya untuk dibayarkan. Ya bahkan sampai dibawa ke, kalau nggak salah, ke polsek setempat itu berperkara ya. Ternyata di situ masalahnya, problemnya. Jadi baru dalam proses klarifikasi tersebar videonya dan menjadi viral. Nah itu juga kalau sudah uh, videonya sudah terviralkan ya nggak bisa lagi dikendalikan. Itu sudah milik publik. Nah, padahal ini persoalan hanya miskomunikasi,
dan sejatinya tidak terjadi apa-apa. Jadi itu misalnya ya, hal-hal yang begitu cepat dilakukan tindakan responsif, belum mendapatkan keterangan yang sesungguhnya, kita sudah lepas kontrol untuk memframingnya, informasi berita di publik terkait dengan apa yang kita beritakan. Jadi itu satu contoh yang menarik ya, dalam konteks akselerasi IT. Karena lagi produk-produk platform digital itu luar biasa semakin menjamur berseliweran di dunia apa namanya cloud ya, atau big data dan seterusnya. Jadi itu cukup banyak sekali perkembangan di bidang teknologi informasi. Kemudian di saat yang sama terjadi dinamika sosial yang kadangkala ya ada riak kecil atau riak besar itu ya. Itu kadang dalam kehidupan sosial seperti itu. Jadi bahkan ya sekarang ini dengan perkembangan yang ada, kadangkala misalnya ya muncul semacam buzzer di tengah-tengah masyarakat. Itu mindsetnya buzzer sekarang ini sebagai provokator ya, pengadu domba. Jadi itu kesan negatifnya dari itu. Nah, ketika misalnya media sosial ini berdaya dengan maksimal, maka itu begitu mudah ya melakukan polarisasi dalam kehidupan masyarakat. Ada pemetaan, bisa memecah belah ya kehidupan masyarakat. Jadi misalnya yang kemarin di pemerintahan yang lalu kan banyak sekali buzzer yang digunakan. Nah, jadi kebijakan apapun yang tidak pro rakyat selalu di framing dengan manis oleh para buzzer. Jadi ujung-ujungnya adalah antar rakyat sendiri yang berhadapan. Gitu ya. Di situ problemnya. Sehingga pemerintah atau penguasa pada waktu itu ya bebas saja mau lenggang, mau ambil kebijakan yang lain, karena sudah ditangani oleh buzzer berhadapan dengan rakyat. Itu yang berdasarkan ya pemberitaan-pemberitaan yang kita lihat. Dan itu cukup mengganggu ya, ketentraman, kebersamaan, persatuan sosial, dan seterusnya. Jadi terancam sekali yang disebut dengan kohesi sosial, persatuan dan kesatuan masyarakat dalam konteks NKRI. Ini dinamika sosialnya. Mana lagi sistem pekerjaan, sistem interaksi, sistem apa namanya penyelesaian masalah, pengambilan keputusan itu serba mengarah kepada sistem digital dan berbasis data. Jadi ini dinamika sosial luar biasa. Mengalami juga perkembangan seiring dengan perkembangan atau akselerasi IT. Jadi itu selalu sejalan karena akselerasi IT ini selalu membawa disruption, ya, gangguan, gangguan di tengah masyarakat, karena masyarakat itu dipaksa untuk beradaptasi dengan IT yang ada. Nah, tentu masyarakat yang didesak untuk beradaptasi akan mengalami gangguan itu tidak stabil karena pasti ada proses pengenalan. Nah, di situ sudah terjadi pro kontra, kemudian adaptasi dengan butuh waktu, adaptasi itu ya, sampai evaluasi, pengembangan dan tindak lanjut. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri di dalam konteks lembaga pendidikan madrasah. Kemudian pasar kerja ya secara ekonomi. Jadi ini juga mengganggu ya, kadangkala berhubungan langsung atau berpengaruh langsung kepada eksistensi madrasah itu sendiri. Jadi pasar kerja. Nah, misalnya apakah jurusannya ya atau konsentrasi yang dikembangkan di madrasah itu memiliki relasi yang kuat dengan pangsa pasar. Apakah ada formula pekerjaan atau formasi pekerjaan berdasarkan dengan jurusan yang dikembangkan oleh madrasah.
Itu perlu dilihat, disesuaikan, ya benar-benar mengarah ke sana ya. Karena kita pahami bahwa tidak semua alumni madrasah pada jenjang tertentu itu melanjutkan studi. Jadi tentu yang tidak lanjut studi inilah yang biasanya langsung mencari pasar kerja. Jadi ini tentu pasar kerja juga mengalami dinamika yang cukup cukup signifikan ya. Apa yang kemarin Sritex ya, uh, tekstil ya, termasuk perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang konon memphk-kan kurang lebih 8 ribuan karyawan. Jadi itu karena terkait dengan masalah gonjang ganjing ekonomi dan seterusnya. Nah, kalau orang tua sudah tidak bekerja, lalu bagaimana anaknya yang sekolah? Jadi sehingga sekolah lagi-lagi harus memeras eh, apa namanya asetnya untuk membantu membiayai anak-anak yang eh, korban PHK orang tua. Jadi itu terkait dengan pasar kerja, tentunya kemampuan kita membaca tren pasar kerja di masa depan, dan itulah yang saya kira penting untuk dipertimbangkan bagaimana kurikulum dan kegiatan program ekstra kurikuler dan seterusnya di madrasah itu harus disesuaikan dengan kompetensi dan peluang kerja di masa depan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah tentang moralitas dan akhlak. Ya. Ini juga uh, kalau kita apa namanya selalu membawa standar dulu ya tentang akhlak dengan standar apa dibawa ke suasana sekarang. Kalau itu standar yang kita mau bawa untuk menilai, mereview bagaimana karakter dan akhlak anak, itu ya sudah hampir bisa dipastikan anak-anak sekarang itu rata-rata kurang ajar misalnya. Jadi itu yang dulu ya. Kenapa ya? Karena kalau dulu itu luar biasa disiplin etika, disiplin moral, disiplin akhlak itu luar biasa karena di backup oleh seluruh komponen yang terkait termasuk orang tua. Nah, ini moralitas akhlak anak-anak juga mudah sekali terkontaminasi dari pengaruh media sosial, media mainstream, atau di YouTube, dan seterusnya itu ya. Jadi anak-anak mudah sekali terprovokasi. Jadi kadang-kala orang tua itu hanya melihat, memantau anak-anaknya, yang penting tidak terjebak jauh ya, sehingga membuat mereka kayak tanda petik terpental dari mainstream Islam sendiri. Jadi memang moralitas atau akhlak ini teruji sekali. Apalagi misalnya pembelajaran secara Zoom ini ya kita nggak tahu apa ya yang Anda lakukan di sana karena kita berjarak ya. Kita hanya melihat visualnya lewat media. Nah, itu dalam pembentukan karakter akhlak moralitas itu kan ketemu langsung saja di dalam kelas itu ya belum tentu masif, belum tentu ada keberhasilan yang signifikan. Apalagi kalau hanya lewat Zoom. Jadi ini terus dikaji kira-kira gimana kegiatan pembelajaran secara Zoom misalnya, itu serta-merta di dalamnya ada pembentukan karakter atau akhlak dan seterusnya. Jadi itu yang terus digaungkan sekarang ini untuk mereview bagaimana konstruksi pembelajaran yang tentu mengacu kepada penguatan anak sendiri. Kemudian pesaing ya, jadi memang pesaing itu merupakan satu hal yang perlu ditangani secara serius. Ketika misalnya di sebuah kampung, sebuah desa ada madrasah, kemudian di saat yang sama juga hadir misalnya SMA, SMA negeri. Nah, apakah harus bermusuhan dengan SMA negeri kan belum tentu ya. Justru bagaimana membangun kemitraan kerjasama yang baik para pesaing itu supaya tidak saling mengganggu misalnya, tidak saling memasuki wilayah kekuasaan.
Jadi kalau misalnya madrasah dia akan promosi ke madrasah juga pondok pesantren. Sedangkan kalau SMA ya tidak perlulah masuk di promosi di pesantren, madrasah, cukup di SMP misalnya. Jadi itu kalau misalnya di SMA tidak menerima secara overdosis ya calon peserta didik baru, maka bisa di drop ke madrasah aliyah misalnya. Jadi itu pesaing yang apa namanya yang terus dikembangkan sekarang bukan menjaga jarak, menjadikan rival, menjadikan lawan, tapi justru dijadikan sebagai mitra, ya. Saling berbagi supaya tidak saling over ya, terutama dalam penerimaan siswa baru. Ketika sudah mencapai kuota, maka dia bisa mendistribusikan ke madrasah yang lain yang masih kurang peserta didiknya. Jadi itu bagian dari strategi ya dalam menghadapi hal itu. Tapi yang jelas persaingan ini hikmahnya juga adalah di samping ya dapat membuat lembaga madrasah itu menjadi turun ya mengalami kemunduran karena ketidakmampuan di dalam bersaing. Tapi juga pada saat yang sama juga menjadi peluang yang besar. Madrasah ini bisa maju karena ada mitra berpikir ya, ada mitra sharing, ada mitra untuk mengembangkan program-program secara bersama-sama. Jadi itu dari sisi persaingan bagi kita kita bisa apa namanya bekerja dengan maksimal karena ada saingan kita yang juga bekerja secara maksimal. Jadi kalau mereka bekerja ogah-ogahan maka kita juga akan terpengaruh ya, bekerja secara ogah-ogahan. Jadi satu hal yang positif ketika mengikuti persaingan maka kita melakukan sesuatu dengan intensitas yang tinggi itu disesuaikan dengan respon intensitas mitra kita di dalam melakukan sesuatu. Semakin kencang mitra kita juga akan mendorong kita untuk semakin lebih masif di dalam menyelesaikan atau menjalankan satu pekerjaan. Kemudian madrasah ini seringkali kita mendengar ya istilah stigmatisasi. Stigmatisasi ini satu bentuk pelabelan ya, pelabelan secara negatif pada lembaga pendidikan madrasah. Jadi nanti dianggap bahwa anak sekolah itu yang alumni SMA dan SMK. Tapi kalau dari pesantren madrasah itu seringkali mengalami stigmatisasi ya, satu klaim sepihak ya, dengan menyudutkan, ya, ada kesan menyudutkan lembaga pendidikan madrasah dan pondok pesantren itu sendiri. Jadi ini juga tidak bisa dihindari ya karena ya dalam konteks kehidupan sosial itu ya banyak sekali apa namanya pola pikir apa namanya pendekatan sudut pandang tingkat pengetahuan termasuk kepentingan itu yang mewarnai di dalam konteks mengklaim sesuatu. Jadi kalau madrasah ini ya dari dulu ya seperti itu sejak kelahiran madrasah sudah ada stigmatisasi dan alhamdulillah lama kelamaan terus mengalami popularitas yang baik. Kemudian di saat yang sama juga ada tantangan lagi ya dengan berbagai macam stigmatisasi itu sendiri. Kemudian tantangan internal, bentar namanya.
Kemudian selanjutnya, tantangan internal yang seringkali dialami oleh madrasah itu sendiri adalah dari aspek manajerial ya. Jadi manajerial ini dalam konteks kepemimpinan, administrasi, tata kelola, tata pamong. Kenapa hal ini muncul ya menjadi tantangan internal di madrasah itu? Apalagi kalau di madrasah swasta, yang kebanyakan yang menjadi kepala sekolah itu kan yang punya yayasan. Jadi sedangkan kalau kita bicara lembaga yang profesional, yang layak menjadi kepala sekolah itu terlepas dari yang punya yayasan atau keluarga yang punya yayasan, tapi harus yang memenuhi syarat, kriteria, dan seterusnya. Jadi itu diabaikan ya karena memang dalam swasta itu ya bebas mengatur rumah tangganya sendiri. Siapapun bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, dari efek semua itu tentu akan berdampak yang lain. Misalnya penerapan reward and punishment. Jadi pemberian apresiasi, pemberian sanksi kepada guru yang malas misalnya. Jadi bagaimana kalau yang malas itu adalah keluarga yang punya yayasan? Siapa yang mau berikan sanksi? Jadi itu lagi mandek ya. Kalau kontes manajerial seperti itu. Uh, di negeri pun juga kadangkala ya, kadangkala terjadi seperti itu ya, karena ya hampir saja memang kemasannya yang berbeda ya. Kalau misalnya uh, swasta itu lebih ke ranah apa namanya domestik ya, kekeluargaan. Tapi kalau di negeri itu lebih banyak diwarnai oleh warna baju jaket ya. Dalam konteks tentang organisasi eksternal. Jadi itu seringkali terjadi pertarungan. Nah, kalau terjadi pertarungan seperti itu, maka siapapun bisa jadi kepala sekolah. Yang penting kepala sekolah itu kita pegang. Persoalan dia memiliki syarat, dia kompeten itu nanti belakangan. Nanti dia belajar sendiri. Nah, itulah seringkali kita temukan hal-hal seperti itu. Jadi manajerial ini ya tentu satu hal yang dapat membackup untuk peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Kemudian sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini uh, tentu mengalami tantangan. Kenapa? Karena sejatinya kalau di madrasah itu yang mencetak guru-gurunya itu adalah dari lembaga perguruan tinggi Islam negeri (PTKIN) ya, seperti IAIN, STAIN, UIN, yang seperti itu. Ya. Sehingga ketika mengajar misalnya mata pelajaran fisika di madrasah, maka dia akan mampu menyambungkan dengan eh, apa namanya ajaran Islam itu sendiri. Jadi ketika berbicara tentang gaya apa namanya gravitasi, bagaimana hubungannya dengan Islam, itu dia carikan ayat dan seterusnya. Dan itu dipelajari misalnya di perguruan tinggi Islam, tapi kalau misalnya dari umum itu kan repot lagi baru belajar mencari hubungan dengan ajaran Islam tentang materi-materi yang ada di dalam fisika misalnya. Jadi itu keterbatasannya ya, karena sejatinya yang guru-guru yang ada di madrasah itu adalah luaran dari PTKIN atau PTKIS. Jadi tapi kebanyakan ya dari PTK apa perguruan tinggi umum itu sendiri. Nah, uh, yang lain pun juga seringkali kita dapatkan temukan guru yang banyak kosong itu adalah misalnya guru olahraga ya. Jadi kadangkala untuk menutupi tentang guru olahraga ini, kadang ada yang ditanya guru, apakah mau mengikuti pelatihan jadi guru olahraga ya? Ya karena untuk kepentingan tertentu ya dia ikut lagi. Jadi yang menjadi guru olahraga itu kadang yang bukan ahlinya ya. Hanya berbekal sertifikat mengikuti pelatihan dan macam-macam itu. Jadi ini sumber daya manusia. Uh, yang membuat para guru di sekolah itu malas untuk mengembangkan karir ya. Uh,
Tetapi kalau di swasta yang menentukan itu adalah yayasan, yang punya yayasan. Jadi sehebat apapun ya kalau tidak direstui yang punya yayasan yang nggak jadi. Nah kalau di negeri itu biasanya siapa yang kuat melobi ke Kandepak gitu ya, atau ke apa namanya Kanwil Kemenang atau ke pusat. Jadi kemampuan melobi atau ada ordal, ada modal, ordal dan modal ya saling mendukung lah. Jadi sehingga guru yang lain itu menjadi tidak termotivasi ya untuk mengembangkan karir, meningkatkan skillnya dan seterusnya. Jadi ini juga tergantung tantangan yang diciptakan oleh kepala sekolah di madrasah itu sendiri. Kemudian kurikulumnya. Jadi ini juga terkait dengan kurikulum. Saya kira kurikulum di madrasah sejatinya direkonstruksi atau dikonstruksi oleh pihak madrasah itu sendiri ya, dengan menyesuaikan dengan situasi kondisi di sekolah, situasi dan kondisi di ya, bagi peserta didik, uh, aspek budgetnya, aspek security-nya, macam-macam. Jadi hal ini tentu kurikulum itu ya sejatinya pihak sekolah, lembaga pendidikan, satuan pendidikan lah yang menyusunnya dengan baik. Dan tinggal mengikuti tentang prinsip-prinsip yang harus dijadikan referensi yang dikeluarkan oleh pusat. Jadi ini kurikulum ya apa namanya belum maksimal satu ya, datang lagi yang baru diterapkan, ikuti pelatihan macam-macam, habis anggaran, baru mau diterapkan 1-2 tahun dia berubah lagi ya. Apalagi setelah sekarang ini ada lagi di planning pembelajaran mendalam macam-macam. Jadi kurikulum ya memang sejatinya setiap 4 tahun kurikulum itu direview kembali ya, karena melihat cepat sekali perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian gaya belajar peserta didik terus mengalami perkembangan. Pangsa pasar juga mengalami trennya. Apalagi ya perkembangan ilmu pengetahuan, aspek sosiologi, psikologi dan seterusnya. Jadi itu semua menjadi bahan pertimbangan di dalam mereview kurikulum. Sehingga kurikulum nantinya benar-benar sifatnya kompatibel, akuntabel, dan visible itu sendiri ya. Kemudian keuangan ya. Jadi keuangan ini juga menjadi hal yang krusial di dalam pengelolaan lembaga pendidikan madrasah ya. Jadi kalau swasta itu memang sudah keluhannya ya, sejak awal sampai sekarang keuangannya, apalagi kalau belum bisa mandiri, benar-benar mandiri. Jadi kalau hanya bersandar saja di yayasannya, berarti ini terancam ini madrasah. Jadi uh, karena dia swasta, maka SDM-nya di madrasah swasta itu terlatih untuk bekerja keras, ya, bekerja maksimal. Nah, itu berbeda kalau misalnya di madrasah negeri yang setiap tahun mendapat suntikan dana dari pusat ya. Ya tentu berimplikasi berdampak kepada guru-gurunya ya. Ya paling tidak ada kegiatan direspon secara alami saja ya. Tidak terlalu apa ya, tidak perlu terlalu banyak memikirkan karena ini termanjakan oleh fasilitas yang ada. Nah, uh, ini juga berimplikasi bahwa ketika sekarang ini ya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, maka salah satunya yang banyak korban itu adalah tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat penting ya. Kalau ada kemarin sinyalemen bahwa efisiensi ini itu tujuannya untuk menggolkan program makanan gizi apa ini, makanan gratis bergizi ya. Nah, itu yang mau digolkan ya sebagai janji politiknya. Nah, ada yang lain mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya soal urusan perut belaka ya. Tentang makan siang gratis, yang perlu diperhatikan adalah pelatihan guru-gurunya, pengembangan apa namanya kurikulum, memperbanyak kegiatan ilmiah akademik untuk peserta didik,
berbagai fasilitas yang lain yang segera perlu atau penting diperhatikan ya. Jadi itu kritikan ya, bahwa pendidikan itu bukan hanya mengurusi tentang makan siang gratis, tapi banyak hal yang harus dibenahi gitu ya. Jadi segera ini juga pikiran yang bijak ya tentang keuangan. Nah itu malah di kampus kita di Yayan ini saya tahu berapa berkurangnya anggarannya KMPS itu ya. Jadi memang betul-betul terjadi penghematan sampai berapa puluh miliar tidak di apa namanya tidak dicairkan ya, untuk efisiensi itu. Ya sarana dan prasarana segera di mana-mana apalagi kalau swasta ya paham apa hambatan utamanya itu sarana dan prasarana. Jadi ini juga jadi problemnya ketika misalnya eh, masyarakat kadang mengirim anaknya ke sekolah ke madrasah itu dengan pertimbangan kelengkapan fasilitas. Ya. Jadi ini juga ya masalah fasilitas segera sangat penting. Meskipun di era sekarang ini fasilitas itu janganlah terlalu menjadikan, menghabiskan, mengeruk semua dana ya dan lembaga pendidikan itu. Karena kenapa ya orientasinya adalah pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran secara blended learning. Ya. Jadi itu sasaran utama sekarang juga ya. Jadi tidak perlu membangun kelas yang banyak, sedangkan jarang ditempati. Jadi justru yang pergeserannya itu ya bagaimana melengkapi fasilitas tentang pembelajaran lain, blended learning, dan seterusnya. Kemitraan ya. Jadi ini juga sangat penting bahwa lembaga pendidikan yang memaju harus memperbanyak kemitraan. Jadi semakin sedikit mitranya itu semakin sedikit peluangnya untuk maju. Itu kata kuncinya ya dalam konteks kemitraan ini. Jadi tentu kemitraan ini memperbincangkan bahkan menyusun kesepakatan itu yang bisa masing-masing mengembangkan. Apakah itu pembinaan dosen, staf, apalagi untuk kegiatan penelitian bersama, untuk kegiatan publikasi bersama, atau pengabdian bersama. Jadi itu masing-masing menguntungkan ya kedua belah pihak. Jadi sama halnya dengan Anda semua, kalau kalian mau maju, harus memperbanyak mitra ya, memperluas mitra, mempertahankan silaturahmi. Jadi luas mitranya, jaringannya, itu akan mempermudah ya rezeki kita di masa depan. Jadi apalagi kalau silaturahminya terus ditingkatkan. Fungsi utama pendidikan Islam. Jadi kita melihat dulu bagaimana pendidikan Islam ini secara kelembagaan maupun secara fungsi uh, dapat dimanage ya dengan baik dalam konteks madrasah. Nah, pendidikan Islam itu berfungsi untuk melakukan transmisi ilmu-ilmu dan pengetahuan Islam. Jadi transmission of Islamic knowledge. Jadi ini salah satu tugas. Bagaimana ilmu wawasan tentang keislaman itu ditransfer, ditransmisikan kepada peserta didik agar lebih memahami dan menguasai materinya. Jadi konteks ini tentu di dalam lembaga madrasah itu ya eh, bagaimana ilmu ini bisa transmisi dengan baik, bagaimana ilmu ini kita bisa rangkum di sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Ya tentu misalnya menambah koleksi bahan bacaan di perpustakaan atau meningkatkan perpustakaan digital supaya bisa diakses lebih banyak dan tidak mesti dilakukan di perpustakaan sendiri. Jadi kemudian apa channel atau saluran yang harus ditingkatkan ya sehingga transmisi ilmu ini semakin efektif dan efisien. Jadi itu semua ya lembaga pendidikan terutama madrasah ini tentu sejatinya dikembangkan berdasarkan fungsi dari utama pendidikan Islam itu ya. Jadi transmisi ilmu-ilmu dan pengetahuan Islam
Kemudian pemeliharaan tradisi Islam, maintenance of Islamic tradition. Ya. Jadi mempertahankan kemapanan, itu juga pendidikan Islam. Jadi bagaimana nilai-nilai yang lahir dari rahim sejarah budaya kita ini tetap dapat dipertahankan, dapat diamalkan, dan juga menjadi satu kebanggaan bagi kita. Jadi kita merasa bangga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki. Jadi jangan justru malu, merasa minder, dan kadang tidak mengakui budayanya sendiri. Gitu ya. Jadi itu bagian dari satu indikator akan terjadi kemerosotan, bahkan bisa punah budaya kita. Nah, jadi ini pemeliharaan tradisi Islam. Jadi bagaimana yang sudah terjaga dengan baik kita rawat dengan maksimal sehingga tidak mengalami pergeseran, apalagi menjadi korban dengan keganasan teknologi digital yang berkembang sekarang ini. Kemudian reproduksi ya. Jadi lembaga pendidikan Islam itu ya sejatinya untuk melahirkan, ya, memproduksi ulama-ulama, calon ulama sekaligus ilmuwan. Gitu. Jadi konteksnya di sini tentu maka supaya bisa melahirkan calon-calon ulama ya maka tentu tenaga pendidiknya harus dilatih sedemikian rupa ya. Harus menguasai tentang hal-hal keilmuan yang diajarkan di madrasah. Jadi reproduksi ini luar biasa tuntutannya di satuan pendidikan madrasah itu sendiri. Kemudian arah baru pendidikan nasional. Jadi kira-kira kemana ini pendidikan nasional berdasarkan trendinya, kecenderungannya, dan seterusnya. Yang pertama adalah kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lainnya. Dalam arti bahwa sekarang ini eh, perlakuan atau terutama kebijakan yang terkait dengan pendidikan itu mendapatkan proporsi yang sama ya atau secara proporsional pembagian anggaran secara proporsional dengan kementerian yang lain. Jadi ada pengakuan ya, ada kesadaran dan pengakuan bahwa kita memiliki kesetaraan yang sama dengan sektor yang lain. Tidak ada istilah oh ini sektor yang paling hebat, ini sektor hanya sekedar penyangga atau hanya sekedar pelengkap. Jadi semua sektor atau kementerian itu kan semuanya penting, memiliki wilayahnya masing-masing dan sangat urgent untuk bekerja secara optimal. Jadi pendidikan sekarang ini ya sudah mulai mengalami kesejajaran sehingga nampak lebih berkarisma dan berwibawa. Kemudian uh, pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial. Jadi bagaimana pendidikan sekarang ini ya selalu mengarah kepada bagaimana masyarakat itu bisa mandiri, bisa bersatu, ya, bisa hidup berdampingan, ya, macam-macam. Jadi ini nampak tantangan utama sekarang ini adalah kohesi sosial menjadi terganggu. yakni kesatuan masyarakat itu terganggu oleh akibat adanya gempuran ya dari berbagai media sosial yang mencoba memframing, mempropaganda dan seterusnya. Jadi itu tren-tren teknologi mutakhir sekarang ini melalui dengan pendidikan ya bagaimana mencoba berorientasi untuk memperbaiki modal sosial itu sendiri. Kemudian pendidikan dalam rangka pemberdayaan bangsa. Jadi tanpa pendidikan ya bangsa tidak akan pernah maju. Jadi melalui dengan pendidikan yang maju, sasaran utamanya adalah supaya bangsa ini bisa bangkit, bisa lebih kreatif, inovatif, dan bisa lebih maju dan jaya. Jadi kalau misalnya masyarakat masih rendah pendidikannya, waduh, ini kita hanya selalu bermimpi ya dalam setiap saat Indonesia akan maju menuju generasi emas ya dan seterusnya. Ya, bagaimana bisa maju kalau misalnya ya kita merawat masyarakat dengan cara bansos. Gitu ya. Nah, jadi masyarakat akan selalu berpikir
berpikir kapan datang lagi bansosnya. Jadi itu ya, memberikan suplai makanan gratis kepada masyarakat dari bansos itu, sehingga mereka itu kadangkala hanya bersandar kepada bansos. Ini tidak bisa bekerja maksimal, tidak bisa mandiri. Nah ini pendidikan ini harus benar-benar menyentuh ya. Kenapa? Karena pendidikan ini investasi jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Jadi jangka panjangnya misalnya 15 tahun dievaluasi kembali atas kebijakan yang ada. Nggak bisa langsung dievaluasi. Bukan apa tidak berhasil ini, padahal baru diterapkan 3 tahun. Ya. Jadi itu uh, di dalam merumuskan kebijakan pendidikan itu ya memang selalu orientasinya adalah investasi masa depan. Jadi bukan sebagai kos biaya tetapi investasi. Ya. Jadi investasi itu ya tidak mengharapkan supaya cepat mendapatkan hasil, tapi harus melihat orientasi ke depannya. Jadi ya misalnya sebuah cerita tentang bagaimana industri perfilman di tahun 90-an itu di Korea. Ya. Jadi di Korea Selatan itu tahun 90-an secara masif itu membiayai tentang peningkatan kualitas industri perfilman. Nah ternyata satu dekade atau 20 tahun kemudian itu baru mulai kelihatan. Jadi yang mewarnai dalam industri perfilman sekarang ini kan kebanyakan dari misalnya dari Korea, dari India. Padahal itu semuanya adalah puluhan tahun menanamkan investasi yang melalui dengan pendidikan, sehingga baru dilihat sekarang ini bagaimana. Itu bagian dari proses investasi jangka panjang. Kemudian pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan nasional. Jadi yang termasuk infrastruktur sosial itu sarana dan prasarana, termasuk dalam hal entitas komunitas sosial, kelas-kelas sosial, lembaga-lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan. Jadi benar-benar dapat bersinergi, bersatu, sehingga dapat terberdaya untuk memajukannya pendidikan secara nasional. Jadi misalnya kalau di madrasah, bagaimana bisa memajukan madrasah itu? Maka kita berdayakan infrastruktur sosialnya. Yang mana itu ada komite sekolah sebagai wakil dari orang tua siswa, ada alumni sebagai apa namanya duta kita di luar kampus misalnya. Jadi itu adalah bagian dari infrastruktur sosial yang perlu diberdayakan. Kemudian pendidikan ke depan itu ya, secara nasional ya bagaimana kita ini bisa mandiri dan benar-benar terberdaya ya untuk mencapai keunggulan. Bangsa yang maju itu berdasarkan teori yang ada adalah bangsa yang selalu ingin mandiri. Pekerjaan yang sifatnya mandiri itu adalah seperti entrepreneurship yang menjadi wirausaha yang sukses itu. Nah itu bagian dari upaya bagaimana pendidikan itu diinvestasikan agar alumninya itu anak bangsa itu dapat bekerja secara mandiri. Jadi bagaimana kalau orientasinya adalah mendaftar PNS atau P3K, ya itu dianggap bahwa ketika banyak mengandalkan hal itu, sesungguhnya pekerjaan yang nggak baik adalah menjadi ASN dan P3K. Berarti itu menunjukkan bahwa belum maksimal jiwa kemandirian alumni dari lembaga pendidikan. Jadi misalnya ada penelitian yang dilakukan di Singapura bahwa ternyata hanya sekian persen yang mau jadi ASN untuk pemerintahan di Singapura. Selebihnya itu mau jadi pengusaha semua. Jadi itu dianggap bahwa oh ini luar biasa. Uh, Justru ingin mandiri ya dalam kehidupannya setelah lulus dari lembaga pendidikan. Ya, kemudian pendidikan
ke depan itu ya tentu menjaga keharmonisan, ada keseimbangan, keharmonisan, kerukunan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kehadiran kita itu untuk membawa kesejukan, menciptakan iklim yang kondusif, bukan menjadi propaganda, apalagi provokator ya. Nah, sekarang ini bagaimana pendidikan itu arahnya ke sana ya. Kita dituntun agar lebih bijak di dalam merespon sesuatu, apalagi yang berbeda pandangan itu harus benar-benar kita dituntut lebih bijak ya. Jadi itu uh, orientasi pendidikan di masa depan. Kemudian orientasi selanjutnya adalah perencanaan terpadu ya. Jadi perencanaan terpadu itu bersifat komprehensif dan holistik. Lembaga pendidikan ya harus memang dilakukan perencanaan dari berbagai aspek. Misalnya di sekolah itu kan ada wilayah kegiatan kurikuler, ada wilayah kesiswaan, keuangan, kegiatan pengembangan SDM, berbagai macam kegiatan. Nah, oleh karena itu harus dilakukan perencanaan secara terpadu. Kemudian bagaimana irisannya ya? Tujuan madrasah ini irisannya dengan tujuan pendidikan nasional. Ini juga perlu ada sinkronisasi sehingga perencanaan secara terpadu itu menjadi sesuatu yang dinilai penting untuk dilakukan dan diteruskan. Nah, ini pendidikan berorientasi peserta didik ya, tentu ya. Jadi tren pembelajaran kontemporer itu ya apa namanya peserta didik itu menjadi pusat pembelajaran. Jadi desain rancangan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lembaga apakah itu di madrasah, pesantren, sekolah dan seterusnya itu senantiasa mengarah kepada situasi dan kondisi peserta didik. Jadi pendidikan yang berhasil ketika menjadikan peserta didik sebagai mainstream, sebagai kunci utama di dalam mendesain dan mengembangkan program pembelajaran itu sendiri. Kemudian pendidikan multikultural ya. Multikultural ini mengarahkan kita untuk saling menghargai satu sama lain, menciptakan toleransi, kerukunan, tidak saling menjudge, mengklaim tentang kebenaran, tidak mesti mengkafirkan satu sama lain, tidak mesti merasa lebih suci daripada yang lain ya. Jadi itu kita berada di tengah-tengah masyarakat yang memang secara realitas itu adalah multikultural ya. Itu tidak bisa dihindari sehingga untuk menjaga keutuhan negara ini maka kita harus senantiasa belajar ya untuk menghargai perbedaan baik dari segi sara maupun aspek lainnya. Jadi pendidikan multikultural itu yakni belajar tentang bagaimana memahami perbedaan, saling menghargai, dan melihat kontribusi perbedaan itu sendiri. Jadi kalau tidak ada perbedaan, tidak ada dinamika ya. Karena semuanya satu warna. Jadi kalau banyak warna itu akan melahirkan berbagai diskusi, perdebatan yang panjang, sehingga mengalami pergeseran dan transformasi. Pendidikan dengan perspektif global ya. Orientasinya adalah bagaimana pendidikan ini melihat, mengamati, membaca kecenderungan-kecenderungan secara global. Jadi baik secara moralitas, secara kognitif, secara psikomotorik, maupun secara sosial dan spiritual. Kita harus betul-betul melihat ya bagaimana tren globalisasi itu jangan sampai mengintervensi dan bahkan terkontaminasi keterampilan, sikap yang terus dikembangkan di dalam lembaga pendidikan madrasah. Jadi misalnya juga pengembangan bahasa ya, tentunya di madrasah itu mempelajari atau mengajarkan tentang bahasa internasional, bahasa global. Misalnya kemampuan di dalam IT ya, tentunya anak-anak akan diajarkan bagaimana dapat menguasai IT sebagai bagian dari instrumen untuk membantu dalam pekerjaan.
Jadi banyak hal lah itu ya, bagaimana pendidikan itu selalu diorientasikan kepada standar internasional. Ya, kalau sekarang kita ini standar globalnya adalah OB, ya, kurikulum OB. Jadi kurikulum OB ini merupakan template internasional. Itu salah satunya. Dan yang lainnya itu sudah ada perkuliahan secara online, secara apa namanya multi negara menjadi pesertanya. Ini semester ini, nah mungkin saja ada termasuk mata kuliah ini ya, madrasah digital ya. Apa madrasah, manajemen madrasah ini saya jadikan sebagai mata kuliah MBKM. Ya, kalau ada misalnya nanti dari Thailand ingin bergabung di mata kuliah kita ini, maka dengan pastinya kita kuliah secara online. Nah, karena ya teman-teman kita di Thailand ya, kalau ikut perkuliahan kita di sini kan pasti secara online gitu ya. Jadi kita yang beradaptasi ya, kita mengikuti. Ya, tapi mudah-mudahan adalah supaya nanti kita bisa berinteraksi dengan negara tetangga, melihat bagaimana orientasi keilmuan, dan tentu banyak cerita lah itu ya kalau kita berbagi dengan teman-teman kita yang beda negara. Kemudian bagaimana paradigma prospektif ke depannya bagi madrasah itu sendiri ya. Pertama itu integritasnya ya. Jadi benar-benar komitmen atas prinsip menjaga nilai-nilai keislaman dan membangun apa namanya relasi dan integrasi dengan ilmu-ilmu umum ya. Jadi ini integritas ini sangat-sangat penting ya. Jadi itulah yang saya kira secara personal bagi kita semua, Nanda, bahwa silahkan menjaga integritas kepribadian. Apa itu integritas ya? Integritas itu apa yang dipikirkan, diucapkan, itu yang dikerjakan. Jadi jangan lain yang dipikirkan, lain juga yang diucapkan, lain juga yang dikerjakan. Itu namanya tidak berintegritas. Karena integritas itu utuh. Ya. Jadi satu kata, perbuatan, niat, perbuatan, keputusan, maupun ucapan. Jadi itu utuh. Ya. Integritas. Ya. Jadi kalau ada nanda yang berbohong berarti tidak berintegritas karena tidak utuh, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dengan perbuatannya. Itu namanya kan berbohong. Kemudian leadership manajerial. Jadi kita harus memperkuat ya tentang bagaimana kepemimpinan di masa depan. Ya. Bisa nanti dicari buku saya terbaru bersama Pak Alwi tentang kepemimpinan kolaboratif di perguruan tinggi. Itu bisa dicari ya. Uh, jadi leadership ini sangat menentukan maju tidaknya sebuah lembaga. Jadi kita berkeyakinan sebagai orang MPI bahwa kemajuan sebuah lembaga itu ternyata sangat ditentukan oleh ketangguhan, keunggulan dari seorang leadershipnya. Jadi dulu ketika berjalan-jalan di salah satu madrasah di MAN ya, MAN di Polman itu. Jadi kepala sekolahnya itu bercerita bahwa sebelum dia pindah, itu hanya siswa sekian saja yang menarik bagi mereka itu untuk mendaftar di madrasah itu ya. Tapi setelah dia pindah ditempatkan di situ, kepala sekolah ini bercerita akhirnya dia meningkat dan bahkan ya karena salah dia menolak sebagian calon peserta didiknya. Jadi itu karena leadership ya. Begitu juga ceritanya di madrasah digital juga kalau dilihat secara leadership nanti datang kepala sekolah itu baru ada gagasan atau political will untuk menjadikan madrasah itu menjadi madrasah digital. Jadi itu leadership dan manajerial ini sangat menentukan tentang kemajuan tidak hanya sebuah lembaga pendidikan. Visioner ya, selalu berorientasi masa depan. Visioner. Jadi kebijakan atau pengadaan sesuatu selalu mempertimbangkan
tentang bagaimana menangkap peluang di masa depan. Kemudian kurikulumnya inter multi transdisipliner. Jadi bukan hanya satu disiplin ilmu, tapi kurikulum yang terus dikembangkan itu adalah bagaimana menghubungkan pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain. Jadi kalau misalnya di madrasah ada pelajaran akidah akhlak misalnya, bagaimana nilai-nilai ketauhidan ini kita hubungkan dengan aspek psikologi, aspek politik, aspek hukum, ya, dan berbagai macam aspek itu. Jadi kira-kira bagaimana narasinya, gagasannya ketika dihubungkan kedua disiplin ilmu itu. Jadi itu orientasinya adalah kurikulum inter, multi, dan transdisipliner. Kemudian literasi T. Jadi madrasah ke depan itu harus memperkuat literasinya. Paling tidak dalam terkait dengan digital ya, ada literasi digital, literasi media, dan literasi informasi. Ini harus diperkuat di madrasah itu sendiri. Kemudian kemitraan, ya kita sudah sebut tadi, kemitraan sangat menentukan, memperluas wawasan, memperluas jaringan, itu akan menjadi wahana untuk saling sharing informasi, saling memberikan peluang untuk maju ke depan, dan berbagai hal kontribusi bagi sekolah ketika mengembangkan kemitraan. Kemudian entrepreneurship ya, di sekolah tentu ada jiwa kemandirian, ya, jiwa kewirausahaan. Jadi banyak hal yang kita bisa misalnya kembangkan sehingga dapat menjadi branding untuk dipromosikan dan menghasilkan secara fiskal atau secara ekonominya. Jadi banyak hal itu. Ini tinggal bagaimana ada orang yang tepat itu biasanya di sekolah yang tepat memikirkan dan punya konsep yang relevan sehingga itu yang dikembangkan. Mungkin saja kadang sekolah tidak memiliki tidak ada yang memiliki jiwa entrepreneurship sehingga tidak bisa digerakkan, tidak bisa dijalankan. Ini sama halnya dengan kemandirian. Kira demikian untuk materi kita hari ini. Uh, Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan Anda semua. Silakan. Bagi yang mengunci kameranya, nah jangan menyesal kalau saya kasih alfa ya. Itu instruksi dari rektor ya. Mahasiswa tidak boleh dimatikan kameranya, harus standby. Tidak boleh kalasi ya. Kita semua ibadah puasa, teman yang lain ikut, maka kita juga ikut merasakan ya. Oke, silakan tanya kalau ada yang mau ditanyakan. Mana kameranya, Baso? Salfikri, Sri Wahyuni. Sri Wahyuni buka kameranya. Salfikri. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, segera untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Anda semua terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Uh, untuk pertemuan yang akan datang kita lakukan secara offline
Dan nanti di minggu terakhir Ramadan baru dilakukan secara online. Oke, baiklah Nanda semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.